Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video ini, kita akan belajar tentang penentuan harga pH campuran asam dan basa. Ada 3 macam campuran yang akan kita pelajari pada video ini. Pertama, asam kuat dengan basa kuat. 2, asam kuat dengan basa lemah. Dan ketiga, asam lemah dengan basa kuat. Mari kita simak satu persatu dari ketiga kemungkinan di atas. Pertama, asam kuat dengan basa kuat. Dan dari pencampuran ini ada 3 kemungkinan harga pH campuran jika kita mencampurkan larutan asam kuat dengan basa kuat. Kemungkinan pertama, keduanya habis bereaksi. Dengan demikian, akan diperoleh pH sama dengan 7. Hal ini disebabkan karena asam dan basanya sama-sama kuat, sehingga akan saling meniadakan sifat asam maupun sifat basanya. Akhirnya diperoleh larutan yang bersifat netral, atau boleh kita katakan pH-nya sama dengan 7. Kemungkinan kedua, terdapat sisa asam kuat. Karena sisanya adalah asam kuat, maka pH larutan campurannya akan kurang dari 7. Dan kemungkinan ketiga, terdapat sisa basa kuat. Nah, dengan demikian, karena terdapat sisa basa kuat, pH-nya lebih dari 7. Kita akan bahas lebih mendetail untuk pencampuran asam kuat dan basa kuat yang keduanya habis bereaksi. Secara umum dapat kita katakan asam tambah basa akan menjadi garam dan air. Nah, kita tahu bahwa air itu bersifat netral dan garam yang terbentuk dari sisa asam kuat dan basa kuat juga bersifat netral. Dengan demikian, pH larutan sama dengan 7. Kita akan berikan contoh soal. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,2 m dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,2 m. Hitunglah pH larutan setelah dicampurkan. Ya, kita akan awali langkah pertama dengan menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. HCl aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi NaCl aqueous dan H2O liquid. Nah, kita lihat persamaan reaksi ini sudah setara, ya. Kalau belum setara, kalian harus setarakan dulu. Setelah itu, kita hitung jumlah mol HCl dan mol NaOH. Pada soal ini, kebetulan volume dan molaritasnya sama, maka dapat kita hitung secara bersamaan. NaHCl sama dengan NaOH, yang besarnya sama dengan M kali V. M-nya 0,2 m dan volumenya 50 ml. Jadi kita dapatkan 10 milimol baik untuk HCl maupun NaOH. Nah, karena jumlah mol HCl dan mol NaOH sama dan koefisien reaksinya juga sama, maka dapat disimpulkan bahwa kedua zat tersebut habis. Dengan demikian, harga pH campuran
larutan tersebut sama dengan 7. Pencampuran asam kuat dengan basa kuat dengan kemungkinan kedua, jika asam kuatnya sisa. Untuk itu, kita dapat menghitung konsentrasi H+ dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan N sisa dikalikan X dibagi V total. Nah, masih ingat bahwa X adalah valensi asam. Contoh soal. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,2 m dicampur dengan 25 ml larutan NaOH 0,2 m. Hitung pH larutan setelah dicampurkan. Nah, seperti biasa, kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah mol masing-masing pereaksi. NaHCl sama dengan M kali VHCl sama dengan 0,5 mol per liter dikalikan 50 ml. Kita dapatkan 10 milimol. NaOH sama dengan M kali VNaOH sama dengan 0,2 mol per liter dikalikan 25 ml. Kita dapatkan 5 milimol. Selanjutnya, kita tuliskan persamaan reaksi antara HCl dan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Pastikan bahwa reaksi ini setara. Ya, untuk reaksi ini setara. Kemudian masukkan jumlah mol yang sudah kita hitung pada awal tadi. Pada keadaan mula-mula, HCl-nya 10 milimol, NaOH-nya 5 milimol. NaCl dan H2O pada awal belum ada. Nah, kemudian masih ingat ya tentang reaksi pembatas. Di sini HCl dan NaOH sama-sama punya koefisien 1. Tetapi jumlah mol NaOH lebih kecil dibanding HCl. Sehingga reaksi pembatasnya adalah NaOH. Kita tentukan NaOH yang bereaksi 5 milimol. Dengan demikian, HCl yang bereaksi juga 5 milimol karena koefisiennya sama. NaCl dan H2O yang terbentuk juga 5 milimol. Sehingga pada keadaan akhir dapat kita hitung mula-mula dikurangi yang bereaksi. Untuk HCl 10 milimol dikurang 5 milimol ketemu 5 milimol. NaOH-nya habis dan terbentuk NaCl dan H2O. Di sini NaCl dan H2O sifatnya netral, maka tidak akan mempengaruhi pH larutan. pH larutan semata-mata ditentukan oleh HCl sisa. Oleh karena itu, kita hitung konsentrasi HCl sisa. Ya, N per V. Mol sisanya adalah 5 milimol. Sedangkan V totalnya kita dapatkan dari 50 ml ditambah dengan 25 ml, maka dibagi dengan 75 ml. Kemudian kita dapatkan konsentrasi HCl sisa itu sama dengan 0,0667 mol per liter. Ya, boleh kita ubah menjadi angka baku nantinya. 6,67 kali 10 pangkat min 2. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 0,0667 sama dengan 2 min log 6,67. Jadi pH larutan akhir sama dengan 2 min log 6,67. Kita lanjutkan untuk kemungkinan ketiga dari pencampuran asam kuat dan basa kuat, yaitu jika sisanya adalah basa kuat. Ini mirip dengan sisa asam kuat. Hanya di sini kita akan mencari terlebih dahulu konsentrasi OH- yang kita dapatkan dari N sisa
kali X atau valensi basa sisa dibagi dengan V total. Dari situ kita akan mendapatkan harga POH, yaitu dari min log konsentrasi OH-. Dan akhirnya harga pH sama dengan 14 min POH. Contoh soal. Sebanyak 25 ml larutan H2SO4 0,2 M dicampurkan dengan 175 ml larutan KOH 0,2 M. Hitung pH larutan setelah dicampurkan. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita hitung mol masing-masing reaksi seperti yang tadi kita lakukan, sama dengan M kali V. Untuk H2SO4 kita dapatkan 5 mmol. Dan untuk KOH kita dapatkan 35 mmol. Kemudian kita masukkan pada mula-mula. Ya, mula-mula H2SO4-nya 5 mmol, KOH-nya 35 mmol. Kemudian kita tentukan reaksi pembatasnya, yaitu dari jumlah mol mula-mula dibagi koefisiennya. Ya, untuk menentukan rasio. 5 mmol dibagi 1, 5. 35 mmol dibagi 2, 17,5. Berarti rasio yang kecil adalah H2SO4. Maka reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Karena reaksi pembatasnya H2SO4 itu 5 mmol, kita bisa hitung untuk KOH. Berarti 2 per 1 kali 5 mmol, dapatlah 10 mmol. Ya, untuk K2SO4 dan H2O kalian juga bisa hitung dengan cara demikian. Akhirnya, kita dapatkan pada keadaan akhir. H2SO4-nya habis atau 0 dan KOH-nya masih tersisa 25 mmol. Selanjutnya kita hitung konsentrasi KOH sisa. Ya, 25 mmol dibagi volume total. Volume totalnya berasal dari volume H2SO4 dan volume KOH 200 ml jadinya. Jadi kita dapatkan konsentrasi KOH sisa sama dengan 0,125 mol per liter. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-, kita kalikan dengan valensi basa. KOH jumlah OH-nya adalah 1, jadi valensinya 1. Maka konsentrasi OH- sama dengan 0,125 mol per liter kali 1. Tetap ya angkanya. Kemudian hitung POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 0,125 sama dengan 1 min log 1,25. pH sama dengan 14 min 1 min log 1,25 sama dengan 13 plus log 1,25. Kesimpulannya, harga pH larutan setelah dicampurkan adalah 13 ditambah log 1,25. Nah, kita sekarang sudah sampai pada pencampuran yang tipe 2. Asam kuat dengan basa lemah. Di sini pun kita akan menemukan 3 kemungkinan harga pH campuran. Ya. Pertama, jika keduanya habis, maka akan mengalami hidrolisis sebagian. Kemungkinan kedua, terdapat sisa asam kuat. Sudah pasti pH-nya kurang dari 7. Dan kemungkinan ketiga, terdapat sisa basa lemah. Kalau ada sisa yang lemah, ini akan membentuk sistem yang namanya buffer atau penahan. Karena ini adalah buffer basa, maka pH-nya akan lebih dari 7.
Nah, kita akan simak satu persatu. Asam kuat dengan basa lemah keduanya habis, ya, akan terbentuk garam yang mengalami hidrolisis parsial. Nah, ini pembicaraan tentang hidrolisis. Kita belum membahas pada video ini. Pembicaraan tentang hidrolisis akan ada khusus satu video, ya, tentang hidrolisis. Ini sangat berbeda, maka saya sendirikan dalam satu video. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, saya pesankan pada kalian untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng supaya nanti kalau ada video yang baru kalian akan mendapatkan notifikasinya sehingga tidak akan ketinggalan, ya. Hidrolisis akan saya berikan sesudah video ini. Untuk asam kuat dengan basa lemah dan sisa basa lemah, tadi saya katakan akan membentuk sistem buffer atau penyangga atau penahan, ya. Dan untuk sistem ini pun akan dibahas tersendiri dalam video dengan judul buffer, karena pembahasannya juga cukup panjang. Nah, kemungkinan ketiga, jika sisanya asam kuat. Seperti pada bagian pertama tadi, kalau ada sisa asam kuat, selalu kita gunakan rumus N sisa kali valensi dibagi V total untuk mendapatkan konsentrasi H+. Dan keterangannya jangan lupa. Contoh soal. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,2 m dicampur dengan 25 ml NH3 0,2 m. Hitung pH larutan setelah dicampurkan. Nah, kalian perlu tahu, ini HCl adalah asam kuat dan NH3 itu merupakan basa lemah. Baik, mari kita buat perhitungannya. Seperti biasa, langkah pertama selalu menuliskan persamaan reaksi dan disetarakan. Ya, HCl ditambah NH3 menghasilkan NH4Cl. Kemudian dihitung jumlah mol mula-mula. Kalian masih ingat bahwa HCl volumenya 50, konsentrasinya 0,2 m. Maka di sini kita dapatkan 10 milimol untuk HCl. Sementara untuk NH3 25 ml 0,2 m. Berarti di sini jumlah molnya sebanyak 5 milimol. Nah, di sini pun kita akan hitung reaksi pembatasnya. Dan ternyata karena koefisiennya sama, kita ambil angka yang kecil, yaitu NH3 5 milimol sebagai reaksi pembatas. Dan HCl yang bereaksi 5 milimol, maka pada akhir reaksi masih terdapat 5 milimol HCl dengan volume total 75 ml. Dengan demikian, kita bisa hitung konsentrasinya sama dengan 1/15 m. Atau kalau kita jadikan desimal, 0,0667. Maka pH larutan sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 0,0667 sama dengan 2 min log 6,67. Pencampuran ketiga, asam lemah dengan basa kuat. Di sini pun terdapat 3 kemungkinan harga pH campuran jika kita mencampurkan larutan asam lemah dengan basa kuat.
Pertama, keduanya habis bereaksi, maka akan mengalami hidrolisis sebagian. Kedua, jika terdapat sisa asam lemah, ingat yang sisa adalah asam lemah, berarti membentuk sistem buffer. Karena ini buffer asam, berarti pH-nya kurang dari 7. Kemungkinan ketiga, terdapat sisa basa kuat. pH lebih besar dari 7. Saya ulang sekali lagi. Asam lemah dengan basa kuat, keduanya habis. Ini akan membentuk garam yang terhidrolisis secara parsial. Silahkan nanti lihat pada video hidrolisis. Kemudian asam lemah dengan basa kuat, sisa asam lemah membentuk sistem buffer atau penyangga. Ini juga kalian lihat nanti pada video buffer. Nah, kita lihat jika sisa basa kuat. Seperti tadi, kalau terdapat sisa basa kuat, kita hitung konsentrasi OH- sisa. Berasal dari mol sisa dikalikan valensi basa dibagi V total. Dengan demikian kita dapetin POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan akhirnya kita dapat hitung pH sama dengan 14 min POH. Dengan saya mengulang-ulang materi ini, saya harap kalian menjadi semakin paham. Apabila pencampuran asam dengan basa, baik kuat atau lemah, tetapi dengan sisa asam atau basa kuat, polanya sudah pasti. Selalu dihitung mol sisa asam atau basa dikalikan valensi dibagi dengan V total. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.